tuh krek gitu. Bentar kita pakai mikrofon deh. Ya, boleh Coba. Pak. Bearing roda bisa dari tapak ban. Oh, tapak ban juga? Tapak ban bisa, itu bunyi dengung. Tapi kalau dari bearing itu biasanya dengungnya tuh ini konstan. Ada sisa paku paku baja atau itu ya? itu masuk ke dalam ban. Masuk ke dalam ban. Bisa jadi getaran seperti ini, Pak. Assalamualaikum bukan rambutan. Sobat AHpedia, dimanapun berada, di Indonesia dan di luar Indonesia. Di sore hari ini ada namanya Mas Binjai. Ardi sedang mengeluarkan mobil yang sudah selesai dikerjakan dan ada beberapa kawan-kawan yang sedang mengerjakan pekerjaan lain seperti ini masih apa nih Mas? Cek rem, Pak. Cek rem ya. Nah, oke. Nah, apa konten mau kita bagi di sore hari ini? Assalamualaikum Mas Wawan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Topik dan Sobat AHpedia. Iya, Mas Wawan. Apa kabar Pak Topik? Alhamdulillah Mas Wawan, sehat Mas Wawan. Di sore hari ini Mas, kita coba bagi informasi buat Sobat AHpedia yang sudah memiliki kendaraan. Mungkin ini kendaraannya sudah tidak baru lagi mungkin ya. Sudah berusia ya. Nah, atau apapun kendaraannya, tapi muncul bunyi-bunyian. Kalau konten-konten kita kemarin ngebahas bunyi-bunyian itu biasanya yang berurusan dengan kaki-kaki. Oh iya tuh Pak, penyakit banget itu. Betul, tapi kalau kali ini kita pengen membagi ke semua Sobat AHpedia bunyi-bunyian yang tidak hanya berasal dari kaki-kaki. Wah. Ada nggak? Banyak Pak. Banyak. Sebenarnya bunyi-bunyi itu bermacam-macam. Bermacam-macam. Sebutannya beda-beda. Oke, baik. Kita mulai. Yuk, Oke, kita mulai dari bunyian yang apa nih Mas nih? Kita bunyi apa ya? Pakai mobil ini aja Pak. Oke, baik. Ini tentang teori ya sebenarnya Pak. Iya. Jadi bunyi-bunyi itu dapat dikategorikan dari besar kecilnya frekuensi Pak. Nah, ada namanya bunyi ketukan, ada yang namanya bunyi deritan, ada yang bunyi dengung, ada yang bunyi getar. Terus satu lagi itu bunyi apa Pak tadi Pak? Siulan. Nah, gitu Pak. Bunyi siulan. Ada yang terakhir bunyi siulan. Oke, baik. Yang pertama, kita coba bahas yang apa nih? Siulan, ketukan, dengung, atau derit, atau getar? Derit dulu Pak ya. Derit dulu ya? Oke, baik. Derit itu ya, namanya derit ya, dari kata derit itu seperti suara pintu ketika engsel itu tuh enggak kering, kayak gitu ya? Kreat, gitu. Itu kan biasanya di kabin ketika kendaraan berjalan tuh sering ya. Ya. Ketika kita melewati jalan yang tidak rata, atau saat kita naik bis lah, bis itu ada krekat. Betul. Nah, itu terus juga ketika kita buka tutup pintu kadang biasa bunyi. Terus ini juga ada nih Pak, bunyi yang di sini nih Pak. Ini kan ada engsel nih. Ya. Kita dengarkan dulu ya Pak ya. Oke. Oh iya, bunyi dari sini kawan-kawan. Nah, tuh krek gitu. Bentar kita pakai mikrofon deh. Ya, boleh Coba. Pak. Itu bunyi derit. Nah, itu deritan pintu backdoor mobil. Oke. Nah, ini penyebabnya apa dan ini bagaimana penyebabnya? solusinya? Ini di sini tuh kan sebenarnya ada apa namanya? Pin ya, Pak ya. Ya, pin ini sudah kering. Dia butuh pelumas. Oh, cuma pelumas saja. Dengan pelumas gitu kan itu bisa meminimalisir getaran, Pak. Oke. Kalau ini kan ada yang bergesek nih. Ketika gesekan itu kering, itu kan bisa berderit. Kayak kita nulis di papan tulis gitu kan bisa bunyi. Iya. Nah, gitu ya. Ketika kita nulis di mungkin yang di lantai gitu beda lagi karena itu lebih halus. Ya. Nah, getarannya semakin kecil, bunyi deritnya juga semakin kecil. Ini juga butuh dilumasi. Gimana solusinya kalau dia posisi seperti ini berarti harus dibuka? Ini bisa disemprot pakai WD, Pak. Oh, bisa disemprot juga. Ini kan ada celah-celah nih, Pak. Nah, dengan disemprot itu nanti lubrication itu masuk ke situ. Nah, nanti sambil disemprot sambil digoyang-goyang sampai bunyinya. Sampai ada mungkin serapan dari ini ya, minyak. Bisa pakai WD atau pakai silikon spray. Oh, silikon spray. Atau penetran namanya, Pak. Oke. Baik, kawan-kawan. Nah, ini salah satu contoh dan mungkin di kendaraan Anda juga pernah kejadian ya. Iya. Dan mungkin ternyata bisa pakai silikon atau pakai WD juga untuk menghilangkannya. Baik, satu. Dan ini bisa ditemukan di banyak tempat. Banyak tempat. Banyak seperti tempat ya. di
bodi ketika misal mobil itu bekas eksiden atau tabrakan gitu kan, terus penanganannya kurang maksimal misalnya, itu kan bisa yang seharusnya lempengan itu dilas dengan baik, menyatu dengan baik, ini kurang maksimal menyatunya, jadi ada celah. Ketika ada goyangan gitu kan, dia bisa krek. Oke. Baik. Seperti itu. Nah, berarti tinggal dicek oleh kawan-kawan kalau Sumbernya. sifatnya sumbernya ya. Sumbernya di mana? Kalau sifatnya dia adalah kayak engsel dilumasi gitu ya. Bisa. Oke. Kalau yang apa namanya yang atau lempengan bodi itu harus dirapatkan lagi atau bisa dilem ulang. Atau kalau memang itu kecil, misal bendanya kecil, itu bisa dilumasin pakai gemuk gitu, Pak. Oh ya, gemuk. Gemuk itu bisa meredam bunyi juga. Oke. Baik. Terus kita lanjut ke bunyian yang siul. siul. Oke. Nah, siulan itu biasanya berhubungan dengan angin ya? Ya, benar. Nah, makanya kita harus curiga dengan yang bersentuhan dengan angin. Nah, apa itu? Di sini ada ini, Pak. Sini ada ini, Pak. Roof rack. Ini ya, ini rack apa namanya ini? Ya, roof rack ya. Roof rack ya, benar. Nah, ini ketika mobil laju nih, misal nggak ada roof racknya, itu kan udara itu aerodinamisnya tuh lurus-lurus aja gitu. Normal ya? Normal. Ya, oke. Ketika ada ini kan bakal nabrak. Oke. Nah, mungkin kalau ada yang atasnya itu yang sampai ada kopernya itu. Ah, iya, tempat barang ya. Suaranya lebih ini lagi, lebih bubuk-bubuk gitu lagi. Apalagi kalau yang tidak tidak aerodinamis ya. Apalagi yang ditutup pakai ini apa? Ditutup pakai terpal. Itu bukan siulan. Terus selain ini juga bisa dari ini, Pak. Ini, Pak. Oh. Halo, Pak Ardi. Ini ada Mas Ardi. Ini, Pak. Bisa dari ini kan ada door sensor nih, Pak. Nah, seharusnya kan ini rapat ya. Betul. Ketika door sensor itu mulai renggang, itu kan bisa agak renggang gini, Pak. Nah, ini bisa sampai buka gini banyak. Itu biasanya di sini ada suara siulan gitu kan. Ini kan tipis gitu kan. Bisa siulan yang memunculkan bunyi, bisa hanya desikas ya. Itu terdengar biasanya. Misalnya ketika kita lewat jalan tol malam hari, itu biasa terdengar. Apalagi buka jendela ya. Oh iya, benar. Itu siulan seperti kalau itu tidak terlalu ini ya, tidak terlalu jadi masalah buat kendaraan ya. Mungkin ya agak berisik aja kalau orang yang butuh kenyamanan yang ekstra, mungkin itu akan mengganggu, Pak. Oke, baik. Kalau halnya ada di sini berarti tinggal dilem ulang gitu ya. Tapi kalau hubungannya dengan kita bawa barang, itu kan memang konsekuensinya seperti itu. Baik. Oke, sudah 2 kita bicarakan. Yang ketiga, kita masuk ke bunyi dengungan. Nah, bunyi dengung. Ya. Kalau bunyi dengung itu suaranya ya seperti kata-katanya dengung gitu, Pak. Itu dengung. Ada contoh aja ya langsung ya, Pak ya. Ya. Nah, contoh itu bisa dari roda, itu bisa dari bearing roda, bisa dari tapak ban. Oh, tapak ban juga? Tapak ban bisa, itu bunyi dengung. Tapi bisa dibedakan, Pak, antara bunyi bearing dan bunyi tapak ban. Ya. Kalau dari tapak ban, itu biasanya kan bunyinya itu lebih ke arah yang enggak konstan, Pak. Jadi kayak misalnya nih roda ini kan berputar seperti ini. Nah, itu nanti ada yang bagian yang napaknya itu terlalu apa ya? Terlalu napak, sama ada yang agak ngangkat. Oh, tak. Jadi itu kayak misalnya nih roda bagian sini, ban sini sama sini itu nggak sama nih karena mungkin sporingan atau ada terjadi masalah. Nah, itu nanti napaknya tuh nggak sama rata. Oke. Jadi ketika berputar, bunyinya itu dengungnya yang buk seperti itu. Oke. Itu kan karena napaknya nggak rata. Kalau bearing dari roda ya, dari tapak ban. Bearing. Kalau dari bearing itu biasanya dengungnya tuh ini konstan. Dia berdasarkan laju kecepatan kendaraan ya. Ketika nanti ya mungkin mulai dari 40 km per jam itu mulai dengung. Semakin gitu. tinggi? Semakin tinggi suaranya semakin nyaring. Gitu. Oke. Dan itu suaranya bisa dideteksi nggak dari arah mana? Nah, yang sulit itu mendeteksinya nih. Misalkan ada roda 4 nih, Pak ya. Iya. Itu kan bearing itu nggak mungkin bunyi 4-4-nya. Betul. Nah, itu bisa kita dengarkan dari dalam kabin ketika kita jalan. Cuman perlu diperhatikan
Nah, di teorinya itu ada istilahnya tuh resonansi bunyi, Pak. Jadi misalkan ini bearingnya itu yang bunyi sebelah depan kanan ya, itu nanti di dalam kabin itu bisa aja terdengarnya itu di belakang, ada di sebelah kiri gitu. Itu karena ada resonansi resonansi suara. Nah, resonansi suara itu maksudnya bunyi dengung ini kan ada frekuensinya, Pak. Terus di dalam kabin juga ada bunyi yang lain ya, misalnya ada bunyi siulan atau bunyi deritan ya. Itu yang sefrekuensi dengan ini, dengan bearing roda ini, nanti akan bertemu menimbulkan bunyi yang lain di tempat yang lain juga. Itu nanti bikin kita mengecoh di analisa bagian mana nih bearing yang rusak. Oke, lebih baik dicek. Kalau di langsung, bengkel, itu kan kita bisa mengangkat. Iya. Bisa diangkat terus sambil diputar. Iya. Mau di running atau kita putar gini kan terasa getarannya yang mana. Itu lebih akurat. Kalau kita dari suara sih bisa juga. Baik. Baik kawan-kawan, itu dengungan, tapi kita tidak beralih ke dengungan yang lain karena bisa jadi juga dari suara mesin ada nggak berdengung? Bisa berdengung. Nah, kita jangan ke sana dulu. Nanti kita konten berikutnya ya. Baik, contoh-contohnya aja. Oke, nah sekarang kita udah ngebahas tentang dengungan. Kita masuk ke suara ketukan, Mas Iwan. Bunyi ketukan. Bunyi ketukan itu yang tuk 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 gitu, Pak. Nah, ketek-keteknya itu bisa dari, umumnya sih dari kaki-kaki ya. Dari kaki-kaki. Nah, ketek-ketek itu bisa dari kaki-kaki. Kalau luar kaki-kaki? Kalau dari luar kaki-kaki, itu misalnya ada paku nempel di ban. Paku payung. Betul. Batu saja. Nah, batu. Iya. Itu kan ketika jalan itu batu masuk ke celah-celah ini kembangan. Seperti ini ya. Coba. Nah, nih kawan-kawan. Ini kembangannya. Ini kalau ada batu masuk ke sini saja. Jadi jangan tiba-tiba ini ya. Waduh, apa nih? Kaki-kaki. Tak. Nah, berarti tadi kalau suaranya bunyi ketukan bisa juga dari ban ya. Apalagi kalau ban-bannya ini kayak gini, Mas ya. Kalau ini kan nggak muncul bunyi nih karena dia agak ke dalam ya. Dalam ya. Kalau dia udah lebih besar, nongol ya. Nah, itu bisa paku payung biasanya, Pak. Paku payung juga ya. Paku payung itu kan nancep gitu kan. Terus itu kan besi ya, Pak ya, logam ya. Itu nanti kalau mobil berjalan itu kan bunyi tek tek. Semakin lajunya semakin kencang, dia akan semakin cepat bunyi ketukannya. Tek 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 gitu. Nah, itu namanya bunyi ketukan seperti itu jenis contohnya. Selain di kaki-kaki, kalau memang selain kaki-kaki. Soalnya kebanyakan bunyi ketukannya dari kaki-kaki. Dari kaki-kaki ya? Iya. Ya. Selain dari tadi yang ada paku payung, batu, itu apalagi, Mas? Yang menyebabkan bunyi ketukan di luar dari kaki-kaki? Bisa juga ini, Pak, misalnya ada besi nih di bagian ban sini ya. Ya. Misalnya ini ada besi terus. Ini bekas nih. Biasanya kan ditambal ya. Oke. Nah, tambal ban kan biasanya langsung dijlus gitu, Pak, dicoblos gitu kan. Untuk nambalnya kan memang seperti itu kalau ban dubles ya. Nah, itu berpeluang ada sisa paku baja itu masuk ke dalam ban. Masuk ke dalam ban. Ya, di dalam ini berarti dia muter-muter. Muter-muter nanti, Pak. Apa yang terjadi? Nah, itu nanti kalau berputar laju kendaraannya pelan, itu bakal bunyi ketukan itu tadi. Tutuk gitu. Tapi kalau jalannya kendaraan yang lambat putarannya. Kalau nanti jalannya kencang malah nggak bunyi. Karena benda itu akan terlempar ya, seperti jauh ya, dia di luar, berarti dia di ban ya, bukan di menyentuh pelaknya ya. Itu ya. Jadi dia malah nggak bunyi. Itu pernah terjadi seperti itu di AHA ya, di sini ya. Oke. Baik tuh kawan-kawan, itu pengalaman dari AHA Mas Ardi. Kita bagikan, mungkin kalau muncul bunyi seperti itu bisa di apa namanya? Bisa terus dicek dulu kan ya. Selain itu bisa dari hal-hal lain, Pak. Seperti ini, Pak, contohnya, Pak. Nah, di sini kan ada jok nih, Pak. Ya. Nah, ini kalau misalnya jok ini nggak didudukin sama penumpang, itu kan berpeluang terjadi getaran, Pak. Nah, bisa jadi getaran seperti ini, Pak. Kan ada suara kan? Nah, ini kan biasanya kalau ada benturan atau apa jalan tidak rata bakal der gitu kan. Berarti peluang jalan tidak rata juga memunculkan bunyi ya? Iya. Terus biasanya juga ada apa namanya? Parfum yang digantolin gitu, Pak, yang kertas. Kita sebagai pengendara mobil juga harus mulai paham ya jenis-jenis bunyi ya. Iya, biar kita nggak cuma terganggu dengan itu, tapi kita bisa mencari nih apa sumber bunyinya. Khawatirnya yang tidak hanya sekedar terganggu, tapi muncul
apa sangka-sangka ya, jangan gitu kan ya. Jangan-jangan ada yang kendor. Iya, apalagi malam, perjalanan malam dan luar kota kan ya. Tiba-tiba ada bunyi yang biasanya nggak bunyi. Nah, ada makhluk. Nggak, Pak. Masih ada Mas bunyi yang bisa kita angkat? Apalagi, Pak? Bunyi getaran, Pak. Bunyi getaran. Bunyi getaran tuh yang kita bahas kemarin sebenarnya. Ada engine mounting gitu kan, bergetar. Itu dari frekuensi rendah kan ya, Pak ya. Frekuensi rendah itu akan menimbulkan bunyi getaran itu tadi. Yang itu kalau di dalam kabin pasti terasa getarannya seperti apa. Ya, kalau dilihat kan memang getar. Kalau didengarkan ada bunyi getar itu tadi. Bisa dari engine mounting, bisa dari banyak hal sih. Tapi yang paling sering itu yang menyebabkan bodi ikut bergetar itu adalah engine mounting. Enggak juga. Enggak juga. Apa saja? Misalnya nih run out rotor disk yang tidak rata. Oh, rotor disk. Rotor disk kan kalau kita karena pemakaian ini, Pak ya. Biasanya tuh ausnya kan tidak rata, Pak. Bisa peyang gitu loh. Nah, itu ketika pedal rem diinjak gitu kan ada getar. Itu bisa terasa sampai setir. Bisa di bodi. Habis jadi itu apa lagi? Di bodi itu terasa juga, Pak. Iya, betul. Misal kayak saya pernah dulu tuh di tol ya, kecepatan 100 gitu kan. Oh, ada gerbang tol, mau ngerem tuh pasti dan namanya juga getaran. Nah, itu bisa dari run out rotor disk. Atau dari kaki-kaki juga bisa, Pak. Kaki-kaki juga? Kaki-kaki ketika link arm kan ada busingnya nih, Pak ya. Iya. Ketika busingnya sudah pecah ini, itu kan dia tuh ketika kendaraan direm itu kan aturan dia menahan posisinya tetap lurus ya. Tapi ketika itu link armnya sudah pecah, itu kan dia berpeluang gini, Pak. Buka-buka gitu, Pak. Kan pas direm sambil nahan gaya lempar ya ketika ngerem itu, kan dia akan ada getaran gitu. Karena memang pemegangnya itu sudah nggak kuat lagi. Dan itu terbuat dari karet, makanya timbullah bunyi getaran. Nah, kalau yang diakibatkan oleh as roda? As roda, kalau as roda itu biasanya ketukan ya, Pak ya? Ketukan? Karena kan pas setir berbelok, terus ada nanti tak gitu toh. Oh iya, betul. Nah, itu bunyinya ketukan ya? Ketukan. Nah, itu nanti kita bisa belajar tentang seperti apa bunyinya, kita bisa menganalisa nih kemungkinan bunyi tersebut dari mana sumbernya gitu. Jadi kita kalau di mekanik itu kan ada di training seperti itu. Jadi lebih cepat menganalisa bunyi-bunyi, Pak. Kalau kita misalnya bunyi, makanya kita kalau misalnya ada pelanggan datang itu kita seriwis, Pak. Seriwisnya bunyinya yang seperti apa, Pak? Terus saat apa bunyinya, di bagian mana, kecepatan berapa. Nah, itu maksudnya biar mempercepat penemuan sumber bunyinya itu, Pak. Bukan karena kita mau mempersulit biar susah, nggak usah ngeluh-ngeluh bunyi, bukan. Itu biar cepat analisanya aja, Pak. Itu kan membantu mekanik untuk menentukan, nanti kita analisa bagian ini. Jadi nggak semuanya dicek, Pak. Kalau semuanya dicek ya pusing ya. Bunyi itu ada di mana-mana. Ketika bunyi satu nih diredam, Pak ya, nanti bunyi yang lain bisa terdengar. Karena kalah dengan yang tadi bunyi dominan itu hilang, ada muncul bunyi lagi. Nah, itu kalau selama bunyi itu aman sih biasanya cuma kenyamanan kita lah. Kalau sifatnya itu kenyamanan kan nggak terlalu dipikirkan, Pak, karena itu bukan safety. Nah, itu biasanya customer harus tindak sendiri nih kalau di bengkel terus lama membuang waktu. Nah, kalau bunyi yang diakibatkan oleh fan belt itu masuknya ke deritan mungkin deritan karena ya? Decit ya. Oke, baik. Karena fan belt juga mengeluarkan suara ya? Iya. Kan kalau dia bunyi normal kan mungkin cuma sek gitu, Pak. Benar. Fan belt kering ya. Tapi kalau sudah sampai selip itu kan bunyi cicit. Sama kayak di motor starter. Motor starter. Motor starter itu kan karena dia nggak balik gitu kan. Jadi dia bunyi gitu ya. Iya. Baik, terima kasih Mas Wawan. Oke, Pak. Sudah menyampaikan beberapa pengalaman yang berhubungan dengan bunyi-bunyian. Itu jenis-jenis bunyi aja sih. Jenis bunyi ya di kendaraan Anda. Iya. Nah, kalau digabung mungkin nanti bisa jadi musik ya? Wah, butuh kreativitas itu, Pak. Pak ini kali editor ya yang edit. Baik, terima kasih Mas Wawan. Mudah-mudahan konten kita ini bermanfaat buat Sobat Alpedia yang mungkin sedang dihantui atau membuat tidak nyaman ya. Iya. Karena biasanya kalau kita mobilnya yang bensin terutama ya, kalau mobil bensin kan
kedap suaranya senyap gitu ya, tiba-tiba muncul cik 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 apa lagi gitu ya, dicariin gitu ya. Itu juga memecah konsentrasi juga. Benar, sampai-sampai botol aqua pun kan ya saking sunyi senyapnya mobil kita itu kadang krek 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 nyantet trim gitu ya. Bener Pak. Itu bisa sampai bunyi apa sih gitu. Oke. Sama itu parfum-parfum cantel-cantelan gitu ya. Gitu ya. Seat belt kan ada bagian yang plastiknya tuh Pak, sama besi. Kalau dia nggak diselipin di dudukannya, iya, betul, itu suka tak 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 tak. Bener kan? Iya, betul. Itu mengganggu juga loh Pak. Iya. Jadi kesimpulan yang saya bisa lihat Mas Wawan, apabila kita sudah mengenal sumber-sumber bunyi, pada saat dia bunyi kita tahu langsung, oh ini kurang ini, ya gitu ya. Setidaknya kita bisa ada gambaran. Betul. Ada gambaran untuk mencari tahu apa nih sumbernya. Iya. Terus apa ini yang menyebabkan? Iya. Jadi tidak langsung panik ya. Ini bunyi apa? Nah itu tadi yang saya sampaikan tadi, apabila kita berjalanan jauh, tiba-tiba ada bunyi yang tidak muncul, gitu ya. Benar. Kita bisa langsung cross check. Barang-barang di bagasi juga bisa. Oh iya. Yang tek. Misal kita ada kunci-kunci yang peletakannya kurang pas, nggak diikat atau apa namanya dongkrak yang aturan megar, itu nggak megar gitu kan, dia bikin bunyi Pak. Oke. Baik. Tek. Terima kasih Mas Wawan. Oke Pak Taufik. Semoga bermanfaat ya Sobat Ahpedia dimanapun Anda berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.